Halo guys, back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mereview wewenang dari lembaga negara nih. Di sini aku mau jelasin 8 wewenang lembaga negara. Nah, materi ini sering banget masuk ujian CPNS guys. Jadi memang harus kita waspadai dengan cara mencari tahu peran masing-masing. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku mulai jelasin ya. Sebelum aku jelasin, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya guys, supaya kamu nggak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku jelasin ya teman-teman. Keep watching. Oke, kita masuk peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, kita masuk dari lembaga yang pertama. Nah, lembaga yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya teman-teman. Nah, di mana MPR ini memiliki wewenang yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, next to number 2, melantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang. Nah, ini dia tugas dari MPR. Kita next to lembaga yang selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu presiden. Nah, di mana presiden itu memiliki wewenang yang pertama menjalankan undang-undang, yang kedua mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, yang ketiga mengajukan RUU, yang keempat membentuk Perpu, kemudian mengajukan RAPBN, next to memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menetapkan perang dengan persetujuan DPR, dan mengangkat duta dan konsul. Oke, itu dia tuh wewenang presiden. Kita lanjut ke lembaga selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat ini ada wewenangnya terdiri dari 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama, menetapkan RAPBN bersama presiden. Nah, itu wewenang pertama. Yang kedua, menetapkan RUU. RUU tahu ya teman-teman, RUU itu artinya rancangan undang-undang. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, itu dia peran DPR. Kita masuk ke selanjutnya. Peran Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang namanya pemeriksa keuangan pasti dia memeriksa uang ya teman-teman. Jadi pasti teman-teman nggak asing lagi dengan BPK. Nah, wewenang BPK yang pertama yaitu memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksaan dilaporkan ke DPR, ke DPD, dan ke DPRD. Nah, itu dia peran BPK. Kita next to lembaga selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, MK ini punya 4 wewenang ini teman-teman. Yang pertama, menguji kekuatan UU terhadap Undang-Undang Dasar ya. Nah, yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Sedangkan yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau ada sengketa pemilu yang bertugas untuk menyelesaikan sengketanya MK ya teman-teman. Dan kalau ada misalnya pertikaian antar politik, yang memutuskan juga MK ya. Ingat ya teman-teman, karena di wewenang dari lembaga negara ini banyak banget teman-teman masuk ujian CPNS ya. Oke, kita next to lembaga selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada Mahkamah Agung atau MA. Nah, MA ini punya wewenang yang pertama, mengawasi jalannya undang-undang.
Yang kedua, memberi sanksi atas pelanggaran ya, pelanggaran UU. Dan yang ketiga yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Nah, ini dia tugas lembaga Mahkamah Agung. Kita next to lembaga selanjutnya. Ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, teman-teman, DPRD sama DPD itu beda ya. Atau DPR itu juga beda, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja wewenangnya. Yang pertama, mengajukan RUU pada DPR berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama. Next to number 4, mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, ini yang punya kerja ini DPD ya teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan otonomi daerah, terus juga rancangan APBN, APBD daerah, itu yang punya kerja DPD. Oke, kita next to lembaga selanjutnya. Ada Komisi Yudisial atau KY. Wewenangnya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu mengawasi perilaku Hakim Agung. Nah, ternyata perilaku Hakim Agung pun juga diawasi ya teman-teman. Nah, gimana ngawasinya? Jadi ngawasi itu maksudnya di sini gimana supaya perilaku Hakim Agung ini memang benar-benar adil, berintegritas, objektif. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ada KY yang ngawasi ya, biar nggak macam-macam hakimnya. Oke, yang kedua, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang ketiga, mengusulkan nama calon Hakim Agung. Yang terakhir, ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Jadi kalau ada di sini yang menuduh hakim, yang memfitnah hakim, atau yang mengatakan yang tidak terhadap hakim, ini nanti KY akan ambil tindakan di sini ya teman-teman, akan dihukum sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang ya. Nah, kalau misalnya yang periode hakim itu udah habis misalnya ya, terus mau diusulkan kembali, nah itu KY juga punya wewenang. Oke, itu dia review materi dari aku tentang peran lembaga negara. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman diberikan kemudahan untuk menjawab soal-soalnya. Amin. Oke teman-teman, dengan berakhirnya review materi dari aku tadi, semoga video ini menjadi berguna bagi teman-teman, dan teman-teman boleh share video ini. Sebelum aku pamit, jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel ini, di like, boleh teman-teman juga share dan kasih masukan buat aku. Nah, thank you banget teman-teman yang sudah ngasih subscribe. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, see you to the next video.